Hati-hati dek. Nyiming, kamu masih seperti anak kecil. Tidak bisa pelan-pelan? Lihat sudut kardusnya penyok. Kamu tahu tidak barang ini? Berapa harganya? Paling murah puluhan juta rupiah. Kalau kamu merusaknya mobil jelekmu yang buat supir pengganti itu dijual juga tidak bisa ganti rugi kan? Baik. Brengsek, kapitalis brengsek. Hati-hati dek. Astaga, darahnya banyak sekali. Badannya hampir gepeng. Kenapa mati di sini? Barangnya aman. Bos, cepat panggil ambulans. Wah, benda berat begini. Jatuh menimpa. Sudah pasti tewas. Minggir, minggir, minggir. Sudah tidak tertolong. Bawa ke kamar jenazah. Bukankah aku tertimpa batu mati? Kepala masih pusing. Kenapa tidak apa-apa? Sistem jangan-jangan seperti di drama pendek konyol itu, sistem yang membuatku kaya raya dan dikelilingi wanita cantik. Bangkit kembali. Terlahir ulang. Bro, kali ini aku akan beruntung. Tuan rumah kali ini. Harusnya kan wanita manis lugu yang disukai CEO galak. Kok bisa jadi orang cupu banget sih? Aduh. Pasti aku salah lihat orang. Kakak. Sial kakak. Kalau kakak pergi, aku gimana hidupnya? Aku mau jadi anjing kakak. Kamu mau apa? Lepas cepat. Nggak mau. Kalau lepas Aku kehilangan kekayaan dan wanita cantik. Bukan ini kan sistem cerita wanita CEO galak jatuh cinta padaku. Kamu kan laki-laki ikut-ikutan apa? Ya ampun, ubah saja jadi sistem cerita pria wanita kaya jatuh cinta padaku. Mimpi kali. Kenapa nggak ke Jepang ubah gendermu jadi perempuan? Aduh, pokoknya aku nggak peduli. Kamu nggak tanya dulu, langsung selamatkan aku. Tanya perasaanku nggak? Kalau nggak bantu aku nggak biarin kamu pergi. Sudah. Lihat kamu berani bertindak, punya hati nurani. Aku bantu kamu sekali. Hormat. Ayo. Ganti ikatan sistem, terhubung sistem buyback 10.000X. Buyback 10.000X artinya? Mulai sekarang, semua yang kamu beli bisa dibeli kembali dengan harga 10.000X lipat. Semakin mahal barangnya, harga buybacknya makin tinggi. Kenapa aku masih nggak paham? Kamu beli barang 100 yuan, sistem akan pakai 1 juta untuk beli kembali. Beli barang 1.000 yuan, akan ada 10 juta untukmu. Ini aja masih nggak ngerti. Kamu yakin ini beneran? Mending kamu... Kasih aku ratusan miliar aja deh. Ingat, waktu efektif cuma 4 jam. Begitu waktunya habis. Sistem akan hilang permanen di dunia ini. Cuman 4 jam? Pekerja keras saja kerja 8 jam sehari 8 jam loh. Hei kak, udahlah. Aku harus coba sistem sampah ini beneran apa palsu. Wah, Bung. Hidupin diri sendiri aja susah.
Jangan harap aku bisa nafkahin kamu. Anjing gemuk. Lari lagi. Jual ke rumah potong anjing. Harganya nggak sampai 70-80 yuan. Hahaha. Tunggu. Taruh itu! Ini anjing kamu? Bukan anjingku. Ada masalah apa lagi? Anjing kan lucu. Masa mau makan anjing? Aduh, bukan anjingmu. Banyak bacot. Cepat pergi. Hai, hentikan. Anjing ini berapa? Aku beli. 80. Bukan. 102. 120. Pas beli anjing ini untuk coba sistem. Kalau beneran aku bakal tajir melintir. Kalau palsu, setidaknya selamatkan nyawa anjing. Aku dapat pahala. Apa 1,7 ku beli? Hehe. Beli anjing saja nawar. Kamu kenapa sih? Jangan banyak omong jual atau tidak. Jual, jual, jual. Mendeteksi inang membeli barang senilai 177 yuan. Sistem buyback 10.000. Kali diaktifkan. Sistem buyback berhasil. Inang menerima 1 biu 370.000 yuan. Akun Anda ditingkatkan. Konsumsi berikutnya. Sistem akan buyback 1.000.000 kali. Ternyata benar aku tunggu. Sistem tadi bilang konsumsi berikutnya aku akan di buyback 1.000.000 kali. Kalau gitu berarti aku akan jadi orang super kaya dong. Tapi aku sendirian. Bagaimana bisa belanja sebanyak itu? Harga gila. Lewat hari ini, menyesal setahun. Diskon besar akhir tahun. Harga rugi, promosi besar. Ayo lihat-lihat. Banyak sekali orang. Bagaimana kalau mereka belanja untukku? Perhatian semua. Dewa kekayaan ini datang. Saudara-saudara, kalian dengarkan. Kalian hanya punya waktu 1 jam. Dalam 1 jam ini, semua yang kalian beli di mall ini akan kubeli kembali 10 kali lipat harganya. Jangan khawatirkan dompetku. Karena makin banyak kalian beli, makin senang aku. Baik. Pergilah. Baik. Tuan ponsel ini apa ku bawa terlalu banyak? Mau ku kembalikan sebagian? Banyak? Tidak. Terlalu sedikit. Bantu aku ambil 365 unit, aku ganti tiap hari setahun tidak sama. Baik. Kedua, Lin Xiao, saya mau beli cincin berlian 1 juta. Bisa dibeli kembali 10 kali lipat? 1 juta disebut cincin berlian besar. Luaskan imajinasimu. Saya mau 10 juta cincin berliannya. Makin banyak makin baik. Lepaskan sifat aslimu. Beli sebanyak-banyaknya. Oke, Buyback selesai. Inang terima 1 juta. Buyback selesai. Inang terima 30 juta, 80 juta, 90 juta, 1,2 miliar, 10 miliar. Buyback selesai. Akun Inang sudah terima. Selamat Inang. Sistem buyback naik level lagi. Mulai sekarang buyback 10 juta kali lipat. Yes. Tinggal 2 jam. Baru 500 miliar. Nomor 1 dunia masih jauh sekali. Siapa lagi yang bisa bantu saya habiskan uang? lu buta ya? Maaf, kamu tidak apa-apa? Lin Yiming, ternyata kamu sudah bertahun-tahun masih tidak ada kemajuan. Masih jadi supir pengganti itu? Li Fen, ini pria yang kamu bilang itu ya? Iya betul. Untung putus dengannya. Kalau tidak sekarang masih berdesakan di kamar jelek itu. Betul, kamu cocok cari yang lebih baik. Tidak cocok dengan saya. Yang terbaik, kamu ini pria. Tahu harga diri saya berapa? Berani bandingin dengan saya? Dasar buta. Hauga kami bawa saya makan sekali di Michelin, uangnya cukup buat kamu makan mie instan setengah hidup. Oh iya, belum lagi cincin berlianku ini. Harganya setara gaji 10 tahunmu. Kau tahu nggak? Dan tas ini juga sekeluargamu dijual pun tak akan bisa ganti rugi. Kau tahu nggak? Iya, bukannya kau wanita jahat yang sudah jadi dan bodoh itu? Lin Yiming, apa maksudmu? Liven, mengingat dulu kita pernah pacaran. Anggap saja kau menolong saudara. Tolonglah aku, bantu aku habiskan uang-uang ini. Gila. Lepaskan. Apa maksudmu? Habiskan uangmu lagi.
Aku cuma supir pengganti jelek. Mana mungkin punya uang? Isi kantongmu berapa receh. Berani-beraninya sok kaya. Mau kupukul ya? 10 juta ini kuhitung sebagai tip yang kubayar di muka. Bantu aku habiskan uang ini hari ini. Kau bisa langsung dapat 100 juta. 100 juta. Yaitu 100 juta. 100 juta. Ya ampun, Yiming baik. Sudah kuduga kalau kau sukses pasti takkan lupakan aku, sayang. Sekarang kita buruan nikah dan daftar 3 tahun punya 2 anak. Bagus ya? Pergi sana. Pacarmu masih di sini. Pacarmu payah banget. Uang yang dia keluarkan untukku selama 2 tahun ini belum sebanding dengan yang kau habiskan dalam selama ini. Kaulah pacar sejatiku. Aduh. Kita cuma rekan bisnis. Hubungan kerjasama. Jangan omong kosong. Lakukan urusan penting. Baik sayang, apa katamu? Itu yang kulakukan. Ya baiklah. Ayo pergi. Kalian jangan pergi. Ada apa? Kakak, aku juga bisa membantumu menghabiskan uang. Aku tak perlu 100 juta. Cuma perlu setengahnya, 50 juta. Kau terlalu jelek. Tidak bisa. Kakak, aku cukup keren. Bukan, aku kan keren. Ini tempat apa? Ini tempat transaksi jet pribadi terbesar di dalam negeri. Satu pesawat saja di sini harganya miliaran. Bahkan ada beberapa yang dibuat khusus. Menguras habis satu perusahaan publik belum tentu cukup untuk membelinya. Bagus. Ini baru yang harus kubeli. Ayo. Kalian berdua. Ini adalah tempat transaksi jet pribadi. Orang luar dilarang masuk. Orang luar apa? Kami konsumen. Hermes palsumu itu. Dan kamu baju lo akan kerja seumur hidup. Bisa beli jet pribadi? Sekelumnya saja tak mampu. Pura-pura. Pergi sana. Kami tak melayani orang yang cuma foto dengan jet pribadi. Aku bukan tukang las. Buat apa beli sekrup? Lihat baik-baik pesawat di sini. Aku borong semua. Semua ku beli. Saldo di kartumu. Mungkin tak sampai separuh angka PIN pura-pura kaya. Baik mau beli pesawat. Kalau begitu jenis apa yang kamu mau? Tipe apa? Bukannya jet pribadi. Jelas cuma pamer dasar-dasar saja tak tahu. Dengar baik-baik. Berdasarkan performa dan kapasitas jet pribadi terbagi pesawat ultralight, pesawat besar, dan pesawat berat. Jenis yang diinginkan saja tak tahu. Masih mau beli? Beli apaan? Sudahlah, Xiaoca, jangan banyak bicara. Bukan begitu caranya. Suka kuis tanpa hadiah. Mending jadi presenter. Betul. Kamu jadi pemanduku. Aku? Baik, Tuan. Silakan ke sini. Buru-buru nyamperin orang rendahan, otakmu bermasalah. Saya akan perkenalkan pesawat ini, yaitu Gulfstream G950. Jarak tempuh maksimalnya 14.000 km. Kecepatan maksimalnya 0,925 Mach. Kabinnya bisa menampung 19 awak. Dilengkapi dengan 3 kabin mewah. Pilihan terbaik untuk perjalanan Anda. Ada foto untuk dilihat? Kami tidak menyediakan foto, karena yang kami sediakan adalah pameran fisik. Keren banget. Berapa harganya? Pesawat kosong 100 juta, ditambah konfigurasi tambahan. Mari bulatkan. Total 150 juta. 100 juta? 150 juta? Dan cara perhitungan kami dalam dolar AS harap diketahui. Bukannya itu sudah 1 miliar? 1 miliar? Tidak bisa. Apakah Anda merasa harganya mahal? Kami bisa berikan diskon 5%. Diskon 5%. Kamu bercanda? Ternyata benar seperti kata si Chai. 2 orang lagi yang cuma mau foto-foto gratis. Pesawat cuma 1 miliar? Kamu ngaco. Barang semurah itu Bisa bagus apa? Kasih yang lebih mahal.
Maksud Anda harga lebih tinggi? Tentu. Kamu tak perlu sebutkan parameter atau konfigurasi. Langsung kasih harganya saja. Konsep konsumsi kakak ini adalah harga mahal, bukan yang tepat. Mengerti. Menara kontrol. Menara kontrol, keluarkan Airbus SIJ. Baik. Tuan, ini Airbus SIJ kami. Biayanya 720 juta. Ditambah konfigurasi lanjutan 800 juta. Total 1,52 miliar. Murah banget. Menara kontrol, keluarkan Bombardier Global 8000, Boeing BBJ, dan Airbus A320. Klien macam apa, Bu, soal itu? Jangan urus itu. Ya, Pesawat pertama 1,8 miliar. Yang kedua 2,5 miliar. Yang ketiga 3,4 miliar. Murah masih terlalu murah. Bukannya ini pusat transaksi terbesar, kok cuma ada yang lebih mahal, pesawat yang lebih mentereng, lebih mahal dan mentereng. Oh iya, menara kontrol. Keluarkan Air Force One. Air Force One? Itu kan pesawat Presiden Amerika Serikat. Tepatnya, pesawat mantan presiden. Presiden sekarang demi keamanan sudah ganti model lain. Tapi baik dari parameter atau konfigurasinya masuk 3 besar dunia. Anda pasti tenang. Cuma 9,7 miliar Tuan Lin bisa langsung bawa pulang. Orang kuat tak pernah hitung-hitung kecil. 10 miliar aku ambil. Baik, saya siapkan kontraknya. Tunggu. Menara kontrol, menara kontrol. terima. Keluarkan semua pesawat yang kalian punya. Siapa kau? Siapa aku? Sayalah yang membeli semua jet pemodal. Oh, baik. Segera kerahkan semua jet. Wah, Banyak sekali ya. Sudah siapkan kontraknya. Semua jet kalian sudah saya beli. Keren banget. Wah, Bagaimana? Buang-buang air liur setengah hari cuma fotoin mereka doang. Diam kau, jahat berani-beraninya memfitnah pelanggan terhormat saya. Awas saya lapor ke bos. Suruh dia pecat kau. Kok gila ya? Kenapa pukul saya? Dia kasih apa ke kau sampai kau jadi anjing penjilat? Dia dengan santai saja langsung membeli di pusat transaksi semua jet pribadi. Semuanya orang seperti kau mau jadi anjing penjilatnya saja tidak layak. Semua jet itu total 20 miliar. Komisinya saja sudah ratusan juta. Aduh, kenapa aku buta ya, goblok. Terima kasih bos. Inang kembali menyelesaikan pembelian komoditas besar. sistem ditingkatkan menjadi sistem buyback 10 juta. Kali penyelesaian selesai. Selamat Inang, saldo akun Anda telah mencapai 2.000 triliun. Pengingat Sistem tersisa 30 menit terakhir. Baru 2.000 triliun. Aku harus cari cara cari uang. Tapi ini sudah tempat paling eksklusif di kota Su. Mau belanja di mana lagi ya? saat ini situasi ekonomi global suram, belanja publik negara-negara melonjak. Mereka ramai-ramai berutang besar, tapi respons masyarakat umumnya biasa saja. Yang mau beli obligasi sangat sedikit. Banyak istana kepala negara terancam bangkrut dan tutup. Krisis utang. Wah, kebetulan sekali. Kalau kalian berani berutang, lihat saja aku beli seluruh dunia.
Halo, Tuan Lin. Aku tak akan basa-basi. Tujuan bayar mahal undang kalian adalah untuk akuisisi semua utang negara di dunia. Tak peduli untung rugi, tak peduli biaya. Beli sebanyak yang ada, paham? Paham ya? Ingat, kalian cuma punya 15 menit. Cepatlah bertindak cepat. Aku mau beli 3 miliar lembar utang negara. Semua utang negara kalian kami ambil semua. Cuma 4,8 miliar lembar, kalian Jepang, jangan tawar-menawar denganku. Jepang, 30 lembar selesai. Lanjutkan, sisa 5 Jepang 1 miliar lembar negara. Ambil semua. Lanjut, Yang diterbitkan Jepang 4 miliar lembar sudah disikat habis. Yang terbit berikutnya juga milik kita. lanjut. Semua, cepat. Jepang 4,8 miliar lembar. Jepang 7,2 miliar lembar. Lanjut, Jepang 10 miliar lembar. Lanjutkan. Jepang 3,5 miliar lembar. tak peduli biaya. Waktu habis. Direktur Lin, dalam 15 menit, kami sudah menyelesaikan akuisisi penuh atas 2.100 triliun. Utang global sepenuhnya $2.100 kuadriliun. Benar, 2.100 kuadriliun. Mulai sekarang, Anda adalah kreditur bersama semua negara di dunia. Kreditur bersama. Betul, Pak Lin. Sederhananya, Anda adalah raja semua negara di dunia. Sistem mendeteksi inang menyelesaikan transaksi barang terakhir. Hadiah sistem tambahan dipicu. Buyback ini akan otomatis ditingkatkan 100 juta kali lipat. 100 juta kali. Buyback sistem berhasil. Akun inang menerima 1 triliun. Pak Lin, bank-bank global baru saja mengadakan rapat darurat untuk menghargai kontribusi luar biasa Anda. Mereka menganugerahkan Anda kartu Royal Miriark, satu-satunya di dunia. Tidak hanya memiliki limit tak terbatas, tetapi juga memiliki otoritas tertinggi atas aset semua negara di dunia. Bagus. Aku terima. Oh ya, atas namaku, dirikanlah sebuah perusahaan. Namanya adalah Shenzhou. Kamu yang jadi CEO-nya. Saya jadi CEO? Tidak mau? Tidak. Saya mau sekali, Pak Lin. Dengan sepenuh hati. Anda masih punya satu pesanan supir pengganti yang belum selesai. Masih berani mengirim pesanan? Pak Lin, saya akan akuisisi perusahaan itu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Sebagai manusia, harus konsisten dari awal sampai akhir, sempurna dan utuh. Pesanan terakhir sebagai supir pengganti ini harus kuselesaikan dengan sempurna. Nyonya Shen, ayo minum ini. Tuan Hu, saya tidak bisa minum banyak. Bagaimana kalau saya angkat teh saja? Nyonya Shen tidak mau kasih muka sedikit pun. Jangan lupa peralatanmu masih kami tahan di pelabuhan negara kami. Kalau saya tidak membujuk konsul Koizumi mana mau melepasnya, itu barang senilai miliaran lebih. Baik, saya minum. Minum 2 teguk saja. Ini dituang khusus untukmu. Ayo, iya benar. Wah, patuh sekali. Tuan Hu, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi, saya tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang? Ya sudah, jangan pulang. Saya sudah pesankan kamar untukmu. Tidak usah repot-repot.
Saya sudah pesan supir pengganti. Ah, pesan supir pengganti buat apa? Malam ini saya yang antar kamu. Biarkan saya naiki kuda liar kecilmu ini. Hai, pelanggan mana yang pesan supir pengganti? Pelanggan mana yang pesan supir pengganti? Hei, dari mana datangnya si miskin ini? Keluar. Tunggu, saya yang pesan. Nyonya Shen, nanti saya akan antar Anda pulang sendiri. Untuk apa supir pengganti sampah itu? Bung, saya lihat kamu wajahnya mirip manusia, tapi kok tidak bicara seperti manusia? Apa katamu? Perlu saya ulangi lagi? Saya bilang mulutmu bau busuk sampai ke prostatmu. Kau memancarkan bau yang memuakkan. Masih main-main bumbu? Kau bukan manusia. Bajingan berani memakiku. Kau tahu siapa aku? Tak tertarik tahu. Kau nekat. Berani menghina aku. Akan kupermalukan kau. Pak Hu, ada yang bisa dibantu? Hotel kalian ini berani sekali. Berani naruh sampah seperti ini di sini. Aku peringatkan. Kau buatku tak senang. Hotel ini jangan buka lagi. Pak Hu, tenang dulu. Kau cuma supir pengganti, berani lawan Pak Hu, mau mati? Kau sadar situasi nggak? Langsung buang angin. Sikat gigi pagi pakai tai ya. Masih berani ngebantah. Hidupmu udah bosen? Satpam. Berani lawan Pak Hu. Kalian berdua, buang dia keluar. Tunggu. Kau bilang dia tamu istimewa kalian? Betul. Pak Hu, kami setiap tahun di hotel ini belanja 7 digit. Dia adalah tamu paling terhormat VVVIP kami. Nah, gimana? Laki-laki tahu salah langkah? Berlutut, sujud minta maaf. Lalu sepatuku, jilat sampai bersih. Baru ku bebaskan kau. Kukira kau mulia sekali. Cuma 7 digit doang. Hah, memang cuman pernah lihat uang sebanyak ini? Merekam apa? Ayo, ayo, ayo. Aduh, Tuan Hu, dia cuma supir pengganti jelek. Setahun paling cuma dapat beberapa puluh ribu. Berani ku jamin, dia pasti tak pernah dengar harga 7 digit. Halo, Liu Yuan. Lihat lokasi yang kukirim tidak? Ya. Ya. Dalam 10 detik beli hotel ini. Pecat manajer. Bernama Chen Jiang. Baik, Tuan Lin. Pecat aku. Aku tangan kanan Tuan Wang. Kau berani-beraninya menantangku. 7 detik. Masih 7 detik? 7 detik. Bocah. Kau tahu harga hotel ini? Renovasi saja. 700 juta. Kenapa? Kau sungguh mengira dewa kekayaan? Mau beli hotel ini? 3 detik. Kalian berdua buang dia keluar. Waktu habis. Tuan Wang. Tuan Wang. Cenjang kan? Ya. Sedang apa kau? Di ruang VIP Tuan Hu. Ada sampah. Masuk ke sini. Ku bantu tangani. Jangan urus lagi kemas barangmu. Pergi dari sini. Baik. Apa? Mau memecat saya? Kenapa Pak Wang? Kamu anak sialan berani suruh satpam mengusir bos baru. Kamu cari mati. Aku belum mau mati. Ini bos baru. Satpam yang bertugas. Aku Wang Jen buang orang bodoh ini. Dan juga yang namanya Hu Xuan itu keluar semua. Aku adalah VVIP kalian. Kamu usir aku. Cuma keluar duit receh berlagak bos besar. Berani menghina bosnya Wang Jian. Mengusirmu sudah memberi muka. Lakukan. Pak Wang. Pak Wang. HP ku.
Pak Lin, penangananku lumayan kan? Cukup bisa urus-urusan. Selama aku masih bisa makan, kamu pasti dapat kerjaan. Siap berkorban. Bukan. Nakal. Temukan klien, mulai terima pesanan. Nah, awalnya bilang harus ada ulasan bagus. Sekarang tidur kayak babi mati. Air. Aku mau minum. Baik-baik, air, air, air. Hati-hati. Air, air. Kamu juga minum? Kakak juga mau pergi, selesaikan pesanan. Pesanan supir pengganti terakhir ini Berakhir begitu saja. Selanjutnya akan seperti apa hidup mewah itu? Kalau dipikir-pikir agak semangat juga. Bukan? Kakak, kamu Sangat tidak nyaman. Sangat panas. Aku mau kamu ini. ini kenapa? Kamu bajingan, bangsat. Jangan main tangan. Jangan aku kok bisa dibilang jahat? Tadi malam yang lebih dulu aktif adalah kamu. Kamu ngomong sembarangan. Aku, Shen Ixue, selalu menjaga diri dengan baik. Mana mungkin aku denganmu? Jangan-jangan kamu supir pengganti kemarin? Iya. Kejadian tadi malam. Kamu nggak ingat? Tadi malam, aku ingat barang perusahaan kami disita Jepang. Aku cari manajer Hu, dia bilang dia punya hubungan dengan orang Jepang, bisa bantu lepaskan. Jadi aku ajak makan malam untuk menjamunya. Selanjutnya, barangnya akan diberikan padamu tapi sudah dikasih bumbu. Kamu hampir saja di hotel dihabisi di sana. Kalau bukan karena aku, kamu sekarang sudah sengsara. Kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Dia itu bajingan yang hampir berhasil. Kalau kamu, Aku yang sudah berhasil tampan ini. kenapa nasibku sengsara sekali begini? Perusahaan kami kena masalah itu, ya sudahlah. Sekarang malah diambil keuntungan sama bajingan sepertimu. Aku nggak mau hidup lagi. Bukan hal yang begitu fatal. Cuma beberapa barang-barang disita kan. Beli lagi saja, bukankah selesai? Kau bicara seenaknya. Tahukah kau, jika barang itu perusahaan kami tidak mengirim tepat waktu, harus bayar denda puluhan miliar? Aku pikir berapa? Cuma 100 lebih miliar. Kau benar-benar bisa berbohong seenaknya. Puluhan miliar. Kau tahu itu berapa banyak uang? Sekalipun orang terkaya dunia saat ini datang, tak bisa kumpulkan uang sebanyak itu segera. Kau cuma supir pengganti. Punya uang berapa? Kalau begitu, coba tanya-tanya. Aku, Lin Yiming, terkenal di mana-mana sebagai pria jujur dan terpercaya. Kalau aku bilang bisa, ya pasti bisa. Sudahlah. Tadi malam aku yang dikerjai duluan.
Tak ada hubungannya denganmu. Tak bisa sepenuhnya salahkanmu. Pergilah. Aku tak ingin lihat kau lagi. Cewek ini melihat orang dengan sebelah mata. Nanti lihat Kak beri dia. Kejutan dari Tuan Lin. Setelah berita kilat, miliarder misterius borong utang negara berbagai bangsa, menjadi kreditur terbesar dunia, dan dirikan grup Shenzhou langsung menjadi perusahaan termahal global. Sepertinya, yang bisa selamatkan aku sekarang hanya dia. Halo, Halo, apa ini CEO Shen Yixue? ya aku. Kau siapa? Periksa akunmu. Apa? Transfer korporasi dari grup 10 miliar yuan. Ini. Kau tahu siapa aku? Jangan-jangan kau... Tidak. Anda adalah pria yang melunasi utang negara global? Pintar. Aku tahu kau sedang dalam kesulitan. Tak apa ku bantu sedikit. Tapi aku harus lihat nilai dan ketulusanmu. Ketulusan? Cukup sekian. Jangan kecewakan aku. Hah? Hah? Dasar. Nanti ku suruh kau jadi supir pengganti, pijat dan sajikan teh. Lihat bisa sombong apalagi. Ketulusan dan nilai. Jangan-jangan dia mengincar tubuhku juga? Tidak, tidak mungkin. Aku harus telepon beritahu dia, aku bukan orang seperti itu. Tapi tanpa uang ini, perusahaan pasti bangkrut. Nanti malah harus memohon pada bajingan Hushuan itu. Dia pasti juga akan berbuat jahat. Daripada menguntungkan pria mesum Hushuan itu, lebih baik jadi kenari orang terkaya dunia. Shen Yixue ini cukup pemalu juga. Tidak berani telepon, malah kirim SMS. Loh, apa ini? Foto pribadi Shen Yixue. Wah, ini bisa dilihat gratis. Ternyata gelap gulita, tak terlihat nilai seninya. Saat kena cahaya, tingkatannya sangat tinggi sekali. Pak, mulai sekarang saya milik Bapak. Nona ini kayaknya salah paham ya. Aku kan bukan tipe orang yang manfaatkan situasi. Nggak boleh, harus ku beri pelajaran. Tunggu, kalau sudah begini, kenapa tidak lebih keterlaluan? Kalau sudah jadi milikku, harus panggil aku apa? Tuan, Bagus. Nah, mulai sekarang, kalau Tuan minta hal keterlaluan,
kamu harus bagaimana? Semua akan kulakukan. Enak banget. Rupanya ini rasanya jadi orang kaya. Halo, Pak Lin, cabang grup Shenzhou di kota Su buka hari ini. Pimpinannya sangat berharap Bapak hadir. Bapak ada waktu mampir? grup Shenzhou. Oh iya, perusahaanku. Oke, baiklah. Kirimkan lokasinya ya. Aku mau mampir sebentar. Baik. Grup Shenzhou ini benar-benar misterius. Dalam beberapa hari langsung jadi nomor 1 global, tapi siapa direktur utamanya masih belum ada yang tahu. Kamu tahu aku dengar dari manajer bayi hari ini direktur utama mereka pasti datang. Nanti kita harus peluk erat kaki besar ini. Waktunya makan sudah tiba. Kok cuma ada 2 kue di meja? Liu Yuan ngapain sih? Dari mana supir pengganti brengsek ini? Tempat yang begitu eksklusif? Bolehkah kamu masuk? Jangan meremehkan orang. Kenapa aku tidak boleh masuk? Keluar! Hentikan. Dia teman yang saya undang. Ternyata teman Nona Qin. Silakan, silakan. Oh, kamu Qin Shiwei. Iya, teman sekelas lama. Ratu kampus Qin. Lama tidak bertemu. Kamu kenapa kesini hari ini? Saya diundang oleh grup Shenzhou untuk menghadiri pesta. Kamu jemput klien? Oh. Hei, sebenarnya aku juga diundang untuk datang ke pesta ini. Yiming, kita kan teman sekelas dulu. Jangan terlalu gengsi. Kalau ada kesulitan bilang saja padaku. Aku pasti bantu semampuku. Shiwei, nak. Bukankah sudah janji akan memperkenalkanmu dengan Bapak Hu? Kenapa baru sebentar kamu sudah menghilang? Shiwei, ini Bapak Hu Xuan. Bapak Hu, dia adalah pengusaha muda paling populer di kota Su. Kalian sama-sama muda. Harus akrab-akrab ya. Saya sangat senang bertemu dengan Anda, Nona Qin. Maaf, aku tak minat kenalan baru. Kita tak perlu kenal. Kamu dasar perempuan bandel. Huzong yang berstatus tinggi mau berteman denganmu. Kamu malah cemberut. Hushuan ini sebenarnya bukan orang baik, playboy dan bejat lagi pula. Mau berteman dengan siapa adalah kebebasanku. Kalian tak boleh campur. Qin Shiwei, kamu ngambek apa? Aku jujur padamu. Aku atur Huzong denganmu besok tunangan lusa nikah. Tidak peduli mau tidak, harus beranak untuk keluarga Hu. Apa kalian benar orang tua kandungku? Orang tua kandungku. Kenapa mendorongku ke jurang? Nona Qin, alasannya sederhana. Karena perusahaan keluargamu mengalami kekurangan dana. Dan hanya aku yang bisa menyuntikkan modal. Syarat investasiku sederhana. Kamu menikah denganku. Hahaha, Shiwei. Ini bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masa depanmu. Ikut Pak Hu, pasti kamu bisa hidup mewah seumur hidup. Wah, aku bilang, kenapa tingkat kelahiran rendah? Ternyata karena orang tua tak bermoral terlalu banyak. Kau! Kau siapa? Berani ikut campur urusan keluarga kami? Yiming, ini bukan urusanmu. Tenang, Shiwei. Hari ini kamu tak mau menikah? Ya jangan menikah. Sampah bernama Hu ini tak bisa menyentuhmu. Dasar imut. Berani muncul di sini? Meski kita kenal, kalau asal bicara, Aku tetap laporkan kau untuk fitnah. Kemarin kau beruntung. Kau dapat dukungan Siwang. Aku lepaskan kau. Tapi hari ini di sini grup Shenzhou separuh kuasa di sini milikku. Percaya tak kubunuh kau? Wah, kenapa? Apa kau anak haram? Direktur grup Shenzhou. Kau! Apalagi yang kau omongin? Petinggi grup Shenzhou itu adalah saudara-saudaraku sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak Hu. Betul-betul berpengaruh. Bahkan perusahaan terbesar di dunia pun kau punya hubungan sedekat ini. Shiwei, kita kelak pasti beruntung. Beruntung. Dengar tidak? Kau supir pengganti sialan. Berani lancang di depan Pak Hu. Cari mati ya. Yiming, Hushuan ini keluarganya punya pengaruh besar. Dan dia juga punya koneksi dengan grup Shenzhou. Cepat pergilah. Kita takkan bisa melawannya. Kalau kau punya hubungan dengan petinggi grup Shenzhou, apa kau tahu siapa aku? Kau? Bukannya cuma supir pengganti? Hahaha. Buka matamu lebar-lebar. Aku adalah direktur utama grup Shenzhou. Hahaha. Dia direktur utama?
Kau direktur utama grup Shenzhou, kau bahkan tak sebanding dengan sehelai bulu direktur utamanya. Hahaha. Orang miskin lagi yang ngaco. Bermimpi jadi orang terkaya dunia. Ah, lucu sekali. Kalau kau benar, Direktur Utama Grup Shenzhou, sekarang juga transfer 10 juta yuan padaku. Tunjukkan kemampuanmu. Cuma 10 juta, berani dikit lah. Coba gunakan imajinasimu. Ah, jangan maksa diri. Kalau kau bisa keluarkan 100 juta, aku akan nikahkan putriku padamu. Sepakat. Yiming, jangan pamer ikut-ikutan ayahku. Ah, cuma 100 juta. Bisa dapat peminat Siwei, peminatnya antre ke Paris, sangat worth it. Aku malah berterima kasih pada ayahmu untuk bantuannya. Kalau bisa keluarkan Astaga, syukur ada ini. Ini 100 juta transfer langsung. Tuan Lin, barusan Bank Central Global mengadakan rapat gabungan darurat untuk menghargai kontribusi luar biasa Anda. Mereka menganugerahkan Anda kartu Royal Miriar, satu-satunya di dunia. Tak hanya limitnya tak terbatas, juga memiliki akses tertinggi ke semua aset negara di seluruh dunia. Kartu ini agak familiar. Pernah lihat di mana ya? Si imut ini tenang sekali. Mungkin dari Wang Jian yang dipinjamkan. Tidak, aku tak boleh biarkan dia menang. Has, 100 juta saja berani kau keluarkan, Paman Qin. Jangan lupa defisit dana keluargamu adalah 1 miliar. Aku beri 1 miliar. Tapi Siwei hanya untukku 2 miliar. 3 miliar. aduh, hahaha. 50 miliar. 50 miliar. Hujong ini aku kenal. Tapi supir pengganti ini, siapa sebenarnya? Dia ternyata punya 50 miliar. Tidak terlalu jelas, tapi mungkin orang aslinya tidak suka menonjol. Keluarga Qin kali ini untung besar. Aduh, sayang. Lebih baik punya anak perempuan. Begitu dinikahkan, hutangnya lunas. Hahaha. Andai saja dulu punya 2 anak lagi. Bagaimana kalau malam ini kita berusaha lagi? Sekarang belum terlambat. Aduh, aku sudah tidak sabar. Hahaha. Lin Yiming mana mungkin sekaya itu. Meskipun dia menang atas Hushuan, tidak ada gunanya. Bagaimana ini? Pergi sana. Aku keluarkan 100 miliar. 100 miliar pantaslah Huzong. Di seluruh kota Su, hanya dia satu-satunya yang bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Supir pengganti ini juga benar-benar imut ya. Kamu bilang bandingkan apa saja tidak apa. Berani bandingkan uang dengan Huzong. Ini bukan mencari malu sendiri. Bagaimana si miskin? Pernah lihat seperti apa 100 miliar? Jangan iri, jangan bandingkan. Jangan menyiksa diri sendiri. Bocah, kamu ngomong apa sih? Kalau tidak punya uang, mengakulah. Lewati di bawah kakiku. Aku akan biarkan kamu pergi. Kalau begitu, maka 1000 miliar. Aduh, Maka aku 1000 miliar. kamu gila ya? Kamu tahu 1000 miliar supir pengganti? Apa konsepnya? Kamu hanya ngawur. Kamu ngomong sembarangan. Tentu saja aku tahu. Ratu Kampus Qin dulu itu idamanku. Apalagi cuma 100 miliar. Bahkan 1 triliun, 10 triliun. Aku juga mau bayar. Lin Yiming, kamu ngomong apa? Aku nggak ngomong sembarangan. Lihat, kamu cantik, tubuhmu bagus. Tubuh bagus, wajah cantik. Habiskan uang sedikit, kenapa? Uang tak bisa beli kesenanganku. Supir pengganti. Kamu diam. Kamu cuma supir pengganti. Dari mana punya 100 miliar? Di seluruh kota Suk, keluarga dengan kekayaan segitu bisa dihitung jari. Paman Qin, jangan dengarkan omong kosongnya. hebat juga kau. Nak, jangan isengin aku. Aku beritahu kartu jelekmu ini bisa ada 100 miliar. Cuma 100 miliar saja. Aku tak perlu demi uang receh ini menipumu, kan? Berani verifikasi dana? Tentu saja bisa. Tapi kartu Royal Miriarsku ini bertingkat kerahasiaan Kekaisaran. Aku khawatir mesin verifikasimu tak bisa gesek kartuku. Kamu setuju saja. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma dengar ada tingkat kerahasiaan merah. Tak pernah dengar tingkat kekaisaran yang kau bilang pura-pura pun nggak bisa. Aku akan segera buka kedokmu. Aduh. Lihatlah. Tak ada reaksi sama sekali. Kartu kamu ini bukan mainan, kan? Alarm. Pemindahan paksa melebihi level. Kartu bank level tertinggi. Mesin ini telah terkunci. Prosedur disassembly akan dimulai. Ada apa ini?
Ini. Ada apa ini? Apa yang dikatakan mesin tadi? Kartu bank level tertinggi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sekilas lihat saja sudah tahu ini produk palsu. Kamu. Pergi ambilkan semua mesin yang ada. Halo, siapa ini? By Siwen, ada masalah apa? Kartu Royal Miriarch sedang dipindahkan secara paksa. Lokasinya tepat di tempatmu. Bagaimana ini, Liu Zong? Saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu kartu apa itu. Itu dari Bank Sentral Global untuk menghargai chairman kita atas kontribusi luar biasa dengan kartu supremasi bersama. Apa? Ada yang berani ganggu chairman? Saya juga tidak jelas. Telepon chairman terus tidak bisa dihubungi. Cepat pergi ke lokasi pesta, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Saya baru turun dari pesawat. Akan menyusul segera. Baik. Saya segera ke sana. Yiming, lebih baik kamu cepat pergi. Nanti kalau urusannya jadi besar, orang dari grup Shenzhou datang, kamu akan sulit menghadapinya. Jangan panik. Kalau orang dari grup Shenzhou benar-benar datang, yang akan sulit menghadapi justru mereka. Waspada. Pemeriksaan paksa melewati level. Kartu level tinggi. Waspada. Pemeriksaan paksa melewati level. Kartu level tinggi. Waspada. Pemeriksaan paksa melewati level tertinggi. Apa yang terjadi? Kenapa semuanya pecah? Aku tahu. Pasti kartumu ada masalah. Bukankah sudah kukatakan ini level keamanan imperial? Mesin biasa langsung hancur saat disentuh. Cerdas. Masih tahu level keamanan Imperial. Tapi tahukah kau, mencuri kartu Royal Miriarch satu-satunya di dunia ini, kau akan mati dengan sangat menyakitkan. Kau... Apa maksudmu? Maksudku sudah sangat jelas. Berani mencuri harta grup Shenzhou, kau tamat. Baik, ini kartunya. Sudah kuduga. Kartu semulia ini mana mungkin milik tukang layanan supir pengganti ini. Tuan Hu, kau baik sekali. Dapat mengabdi pada grup Shenzhou adalah kehormatanku. Hei, anak muda, katakan, dari mana kau mencuri kartu ini? Jujur, bisa kubiarkan kau hidup, cuma kakimu akan kupatahkan. Kau juga dari grup Shenzhou. Hei, anak muda, buka lebar matamu. Lihat baik-baik. Ini adalah grup Shenzhou dari cabang Kota Su. Manajer Bai. Bai Siwen. Bai Siwen, manajer Bai. Senang berkenalan. Tapi kenapa kau mengira kartu ini kucuri? Omong kosong. Kartu Royal Miriarch ini diterbitkan bersama bank sentral berbagai negara. Hanya ada satu di seluruh dunia. Pemegangnya adalah chairman grup kami. Bagaimana aku tahu kau yang mencurinya? Chairman grup Shenzhou ternyata orang misterius itu. Orang terkaya dunia. Pantas saja supir pengganti ini berbicara besar. Ternyata di kartunya benar-benar ada kekayaan melimpah. Tapi anak ini berani sekali. Berani mencuri barang chairman di wilayahnya sendiri. Bukan cari mati. Kau benar-benar bodoh, orang tua. Ngapain cek aset? Saat dia bilang 1.000 miliar tadi, suruh saja bayar. Selesai. Kau bikin aku kesal. Bagaimana aku tahu akan begini? Aduh, rugi 1.000 miliar. Sudah, tangkap anak ini. Nanti kita tanya pelan-pelan. Siap. Kau bilang kartu ini milik chairman kalian. Lalu bagaimana kau tahu aku bukan chairman grup Shenzhou? Chairman? Kau bilang kartu ini milik chairman kalian. Lalu bagaimana kau tahu aku bukan dari grup Shenzhou, ketua direksinya? Wah, delusimu masih belum sembuh ya. Barusan pura-pura jadi ketua direksi, sekarang masih ngotot. Waduh, aku malah agak kagum sama kamu. Ketua direksi kami, dia merintis dari nol. Orang luar biasa, mana bisa disamakan dengan supir pengganti kayak kamu. Manajer Bais, walaupun penilaianmu tentang orang memang payah. Tapi bagian pertama ucapanmu sangat tepat. Memang orang luar biasa, iya kan Siwe? Ini waktunya kayak gini. Kamu masih bercanda. Manajer baik Tuan Lin ini adalah teman sekelasku. Dia tidak tega melihat orang tuaku memaksaku menikah. Jadi membelaku. Tolong biarkan dia pergi. Grup Shinsi di kota Su hanya perusahaan kecil kan? Berani-beraninya kalian berharap grup Shenzhou kami memberi muka pada kalian. Manajer Bai, jangan dengarkan anak saya yang ngomong sembarangan. Supir pengganti ini cuma pria biasa. Cepat tangkap dia. Iya. Keluarga kami dengan pria ini sama sekali tidak ada hubungan. Tidak apa-apa. Manajer Bais, awalnya aku cukup kesal dengan caramu langsung menuduhku. Tapi frasamu, manusia luar biasa, sangat tepat. Jadi aku hanya akan
copot jabatan manajermu. Jadi petugas kebersihan saja. Kau baik-baik saja? Hah? Kau sungguh menganggap dirimu sebagai direktur utama kami? Kenapa tidak bilang kau ayahku? Hahaha. Dengan IQ-mu ini, jika jadi anakku, hanya akan menurunkan standar keluarga Lin. Lebih baik kau tetap jadi pria bermarga, Bay. Bantuan, tangkap dia. Tangkap anak ini dan pegang dia. Nanti lidahmu akan aku ikat. Lihat masih berani bicara. Berhenti. Direktur Liu, Anda datang. Hei, aku sudah temukan kartu Royal Miriarch itu. Si imut ini. Suruh kerjakan sedikit saja tidak becus. Direktur Liu, ini salahku. Aku akan segera pencuri kartu ini. Potong tangannya. Potong tangannya. Siapa yang mencuri kartu? Hei, aku tahu. Dia itu. Yang pakai seragam pelayanan supir pengganti imut ini. Sungguh nekat. Berani menyamar jadi direktur utama. Dan menggunakan identitasnya untuk menipu. Kau siapa lagi? Hei, aku dari grup Hushi. Hushuan, panggil saja aku Xiaohu. Hushuan. Justru aku... Kamu ini berani sekali. Liu Zong, Anda salah pukul orang. Aku salah pukul. Coba pikir dulu. Oh, aku memang salah pukul. Liu Zong, kenapa pukul aku? Kenapa pukul kamu? Kupikir kamu punya kemampuan. Makanya cabang kota Su ku serahkan padamu. Tapi kamu beginilah balas budimu. Aku kenapa? Kenapa? Kamu percaya pada omongan seorang orang kecil tak jelas lalu melawan penopang hidupmu. Kamu bodoh sekali. Penopang hidup. Ketua kartu Anda. Liu Yuan, akhirnya kamu datang. Kemampuanmu tepat waktu ini diambil dari drama pendek kekayaan dan meniru bos, ya? Maaf ketua, ini kelalaian kerja saya. Silakan hukum saya. Lupakan terlambat. Lebih baik daripada tidak datang. Ketua, bagaimana menangani si bodoh ini? Oh, sudah bilang kan sebelumnya. Suruh dia bersihkan lobi. Harus tepati janji, kan? Ketua, ampuni aku kali ini. Aku janji tidak akan berani lagi, Ketua. Cukup. Ketua mengampuni nyawamu sudah sangat bermurah hati. Cepat pergi bawa dia. Ketua, ampuni aku sekali. Ampuni aku. Tangkap dia dan bawa kembali. Kemarin masih supir pengganti. Hari ini sudah jadi direktur grup Shenzhou. Aku bapak lo. Serba bisa. Walaupun kamu orang terkaya, di belakangku ada kekuatan asing. Wah, sandaran sehebat itu? Pantas saja bebek mati, tapi paruhnya masih keras. Liu Yuan, lunakkan giginya sedikit. Siap. Beritahu bank sentral asing. Blokir keluarga Hu sekarang. Halo? Tuan Muda Hu, aset kami di luar negeri disita tuan pengganti. Uang tak bisa diambil sepeser pun. Rantai dana putus total. Apa? Bank sentral itu lembaga negara. Bagaimana kau melakukannya? Siapa kau sebenarnya? Aku hanya orang biasa saja. Orang terkaya di dunia. Ternyata benar orang hebat tak tunjukkan diri. Sudah kuduga. Pasti bukan supir pengganti biasa. Tak disangka kota Su kami melahirkan tokoh besar. Aku juga merasa terhormat. Hah, orang terkaya apaan? Omongannya seperti kentut. Tak ada wibawa orang terkaya. Apa? Apa katamu? Lao Qin, kita sudah menghina dia. Kenapa masih memprovokasi? Salahkah ucapanku? Orang harus punya integritas. Apa? Mana ada saya tidak jujur? Sebagai orang terkaya di dunia harus menepati janji. Mana ada saya tidak menepati janji? Saya sudah bilang jelas tadi. Siapa yang kasih saya 100 juta, saya akan nikahkan anak saya dengannya. Siapa sangka kamu secepat itu langsung keluarkan 100 juta. Anak muda harus punya etika. Betul kan? Karena kamu sudah bayar saya, ya harus mengakuinya. Apa-apaan ini? Sudah bayar, tapi tidak mau mengakui. Mau mencuri dan menipu? Mana ada prinsip seperti itu? Iya, mana ada prinsip seperti itu? Mulai sekarang, anak perempuan saya adalah istrimu. Mengerti tidak? Anak muda, hati-hati.
Ayah, lu ngapain sih? Wah, Pak Tua. Kamu ini juga terlalu aneh ya. Ah, aneh apaan sih? Direktur Lin, kau dan anakku, kalian kan teman sekelas lama dan saling suka. Masih perlu pertimbangan apa? Betul, betul. Manfaatkan hari baik ini. Cepat-cepat lamarkan. Besok nikah, masuk kamar pengantin. 3 tahun punya 2 anak. Hahaha. Cinze jual anaknya benar-benar jago. Barusan jual Huswan, sekarang jual Direktur Lin. Orang lain belum tentu untung, tapi dia pasti nggak rugi. Sayangnya dia cuma punya 1 anak emas ini. Kalau punya 2, bukan mustahil masuk daftar orang terkaya Forbes. Gua hajar lu. Gua hajar bangsat lu. Gue nggak mau nikah. Mau nikah kalian aja yang nikah. Gue nggak mau nikah sama siapa-siapa. Loh, gue masih nunggu cucu. Pergi sana. Direktur Lin, gue kejar si anak bandel ini sekarang. Ah, Nggak usah, kalian berdua tenang saja. Aku yang kejar. Ketua, aku akan segera menyuruh orang mencari Nona Chin. Tak usah, tinggalkan mobilnya untukku. Aku akan mencarinya sendiri. Tapi Anda sendirian. Justru harus aku sendiri. Bayangkan orang tuanya ingin menjodohkannya dengan orang kaya. Semua orang akan malu. Makin banyak orang yang dicari, efeknya malah buruk. Ya, saya mengerti. Bos, cewek itu cantik nggak? Benar-benar cantik dan seksi. Kota Sumba masih ada cewek secantik ini. Bos, malam ini kita bisa bersenang-senang. Aku yang bersenang-senang. Nanti kalau aku bosan, baru kalian... Wahahaha. Ahaha, cantik sendirian ya. Mau kami temani? Pergi. Wah, keras juga. Aku suka. Aku bilang pergi. Tuli ya. Dik marah banget ya. Aku ini sudah seminggu nggak melepas hasrat. Mau istirahat di kamar. Ayo. Bos, baik-baik saja. Wanita jahat. Kamu cari mati, serang. Lari. Lepaskan. Wanita jahat nggak mau dihormati. Mau dihukum ya. Aku bunuh kamu, bajingan. Lepaskan tangan kotormu. Bos, baik-baik saja. Yiming. Cari mati ya. Berani pukul saudara kami? Nyawa lu mau dicabut? Ada apa? Aduh. Apa-apaan ini? Ini uang. Ambil uangmu. Pergi dari wanita gua. Oke. Bos, terserah Anda. Kami segera minggat. Minggat sekarang. Bos, perlu cari tempat yang lebih sepi? Minggir. Siap. Hahaha. Berdiri. Siapa suruh kalian berdua melepas dia? Kak, dia kasih uang banyak banget. Ini minimal ratusan ribu. Dasar tolol. Cuma segini uang bisa bikin kalian kabur. Dia kasih uang, suruh kita minggat. Kita terima uangnya, harus lakukan tugas kan kak? Walau kita preman, tapi kita juga harus punya etika profesi. Kalian berdua bodoh amat. Dia pegang uang sebanyak itu. Kita bunuh dia. Uang di tangannya bukan jadi milik kita semua. Wah, tetap sih kakak. Kenapa gua nggak kepikiran? Kalau kepikiran, lu yang jadi kakak dong. Iya, bener. Bocah, surga ada jalan kau nggak lewati, neraka tanpa pintu. Kau malah masuk, banyak sekali pantunmu. Lagi ujian? Langsung serang saja, serbu. Yiming, cepat pergi. Jangan takut. Aku yakin 2 tolol ini setelah serang aku, bos, mereka akan suruh mereka berdua jadi kambing hitam, lalu suruh polisi tangkap mereka. Akhirnya dia monopolis semua uang di sini. Kalian berdua jangan dengar omong kosongnya. Kita cuma perlu urus dia, rampas uang di tangannya, bawa uangnya kabur ke luar negeri. Mana ada risiko? Lihat, dia masih menghasut. Kalian berdua bertindak. Kalau benar tak ada risiko, kenapa bos kalian berdiri jauh-jauh? Hanya lihat dari jauh, jaga diri tetap bersih. Kamu, hei, pikir lagi. Malam ini kita bisa bersenang-senang. Akulah yang senang cerewet amat.
Aku sendiri yang urus. Nanti lihat bagaimana aku bereskan kalian. Bos, jangan sampai capek. Jangan capek, bos besar. Istirahat saja, kami yang urus. Hahaha. Kenal berarti ada jodoh. Ambil uangnya cepat pergi. Siap, hahaha. Lin Yiming, kok kamu yakin banget kalau dua orang itu akan menyerang bos mereka? Hah, soal manusia. Orang lebih suka ketidakadilan daripada kemiskinan bersama. Lihat bos mereka pakai bulu-bulu mewah, sedangkan dua anak buahnya pakai barang compang-camping. Sudah jelas ada dendam lama. Cuma butuh sedikit hasutan. Mereka bertiga pasti bakal berantem. Tak kira perubahanmu cukup besar. Bisa ngomong kayak gitu dan malah jadi orang terkaya di dunia. Jadi orang terkaya di dunia buat apa? Tapi kamu tidak mau menikah denganku. Jadi orang terkaya di dunia buat apa? Bukan aku tidak mau menikah denganmu. Cuma aku tidak suka cara orang tuaku memperdagangkan anak perempuan. Hah, nggak apa-apa. Orang bijak tidak menyeberangi sungai cinta. Membangun kehidupan indah bersama. Tidak menikah juga bagus. Ayo, aku antar kamu pulang naik mobil. Kamu pulang saja. Aku tidak akan antar kamu masuk. Ayah, kamu ngapain? Aduh, menantu yang baik. Sudah waktunya makan. Cepat makan ya. Aku belum lapar. Aduh, tubuh butuh makanan seperti besi butuh baja. Belum lapar pun harus makan. Ayah, ibu, kalian ngapain? Dasar anak bandel. Pacarmu mengantarmu pulang. Mengajaknya makan kenapa? Sopan santun dasar saja tidak tahu. Yiming, makan dulu sebelum pergi. Makan sedikit baru pergi. Baiklah, ayo pergi. Ini mau mentraktir makan ya. Aku kok merasa orang tuaku ingin benar-benar melahap Yiming. Aduh. Direktur Lin. Ayo kita bersulang lagi. Ayo. Aduh. Bukan begitu, Paman Kin. Aku sudah minum lebih dari setengah botol. Minuman keras itu intisari biji-bijian. Makin diminum makin muda. Banyak minum baru sehat. Aduh. Hahaha. Ayah, jangan bujuk lagi. Nanti Yiming benar-benar mabuk. Iya. Aku malam ini harus kembali ke perusahaan. Kalau minum jangan nyetir. Kalau nyetir jangan minum. Ya jangan pulang saja. Keluarga kami Kin bukan tidak muat menampungmu. Kamu orang terkaya dunia, meremehkan rumah kami. Yang sederhana ini? Mana mungkin. Aduh. Wah, bagus kalau begitu. Lihua, cepat rapikan ruang baca. Biar Direktur Lin kita, bukan Direktur Lin. Kita harus bicara baik-baik. Nanti aku panggil kamu kakak, kamu panggil aku paman. Kita panggil masing-masing. Bagaimana? Baik, setuju. Kak Kin hebat, Paman Chin. Haha, bagus. Setuju, Lihua. Cepat rapikan kamar belajar kita. Biar paman dan putrinya cepat-cepat masuk. Bukan, maksudnya istirahat lebih awal. Apa? Haha, ayo. Aduh. Yiming. Kamarnya agak sederhana. Jangan tersinggung ya. Nggak sampai segitunya. Nggak sampai. Dulu waktu aku kerja layanan supir pengganti, kalau dapat order sampai larut, pernah tidur di kolong jembatan. Wah, lihat. Memang pantas disebut orang kaya self-made. Kamu benar-benar luar biasa. Sudah, Bu. Tadi di meja makan belum cukup pujianmu. Baik, Ibu tahu kalian anak muda mau ngobrol. Kalau begitu Ibu nggak ganggu kalian lagi. Istirahatlah lebih awal. Hahaha. Haha. Kalau gitu aku tidur di lantai. Kamu tidur di kasur. Apa maksudmu? Kamu yang tidur di kasur. Aku di lantai, cepat. Haha, aduh. Sup ayam datang. Haha, minum selagi hangat. Bisa mengurangi mabuk. Haha. Aduh, lihat nih. Tangan kaki tua ibu ini. Kok jadi nggak mau nurut gini? Haha. Sudahlah. Kalian tidur lebih awal. Besok pagi bangun baru dibereskan. Hahaha. Tidur dulu. Haha. Aktor sepertimu, Oscar pun tak layak. Yiming. Kalau begitu malam ini kita cuma bisa... Baiklah, malam ini aku terpaksa mengalah.
tidur denganmu. Tapi kau jangan berpikiran macam-macam tentangku. Apaan sih? Memang hanya kau yang cerdik. Aku pernah gagal. Semangat nak. Cepat taklukkan dia. Targetkan 2 anak dalam 3 tahun. Lin Yiming sialan disuruh tidur benar-benar tidur. Dapat orang tua matre. Aku jadi alat transaksi. Bukan si bos Hu itu, ya si tuan muda Lin itu. Semuanya brengsek. Dibandingkan mereka, hanya dia yang tak paksa aku dengan statusnya. Yiming, sebenarnya kau suka aku nggak? Suka. Kau belum tidur, Siapa bilang aku tidur? tapi tadi kau mendengkur. Aku bisa pura-pura mendengkur. Hanya gadis bodoh sepertimu yang percaya. Kurasa dengan IQ-mu. Hal terpenting saat ini adalah naik ke SMP. Kau selalu buat aku kesal. Kalau aku tak buatmu kesal, bagaimana aku tahu perasaanmu, ekspresimu? Sudah kusimpan dalam hati kamu. Kamu bertanya apakah aku benar-benar menyukaimu. Sekarang aku akan menjawabmu dengan resmi sekali lagi, Shiwei. Aku suka kamu. Kebetulan aku juga suka kamu. Ketua direksi, Anda sudah bekerja keras. Kedepannya, Pemimpin dari Jepang, Menteri Keuangan Jepang, dan juga Gubernur Bank Sentral Jepang. Kalian sendiri yang temui saja. Jangan semua orang harus saya temui, oke? Ya. Bawahan pasti akan melaksanakannya. Oh iya, Duta Besar Jepang, Inoue, sudah menunggu Anda sepanjang sore. Bagaimana? suruh dia segera datang. Halo Ketua Lin, saya adalah Duta Besar Jepang untuk Tiongkok Inoue. Sangat senang. Cukup. Kalau ada urusan langsung katakan, jangan banyak bicara. Ya, belakangan keuangan negara kami defisit. Berharap Ketua Lin tidak melepas utang negara kami yang Anda pegang agar tidak menyebabkan negara kami. Sudah. Urusan ini kita bicarakan nanti. Saya ada urusan, duluan pergi. Ketua Lin, Duta Besar. Ketua direksi kami akan mempertimbangkan permintaan Anda dengan bijak. Baik, maaf merepotkan kalian. Kalau begitu saya duluan. Wah, sibuk banget ya. Hei, Direktur Lin. Sesibuk apapun, pasti akan temani. Si cantik Chin Shiwei kita. Syukurlah masih punya hati. Oh ya, hari ini ada temanku akan ada konferensi pers. Ikut denganku yuk. Temanmu? Bisnis apa dia? Bisnis media sosial dan komunikasi. Namanya Shen Yixu. Cantik banget loh. Shen Yixue? Bukannya itu adik kelas, Kak? Kebetulan sekali. Kamu kenal dia? Tidak. Aku sama sekali tidak kenal. Ayo naik mobil. Kalau sudah si Shen Yixue, mending kita bikin lebih seru. Yixue, ku dengar hari ini kamu akan adakan konferensi pers. Benar, Tuan. Gak ada perintah apa? Aku mau kamu saat konferensi pers nanti pakai baju yang beda dari yang lain. Kiriman kilat Shenzhou telah dikirim. Nona Shen, ini Kiriman kilat dari grup Shenzhou untuk Anda. Silakan diterima. grup Shenzhou untukku. Ya, oh baik. Bukannya konferensi pers ini tepat mulai jam 2. Ini sudah hampir pukul 2 kurang 2. Orangnya belum datang juga. Iya, Direktur Shen selalu tepat waktu. Seharusnya tidak terlambat. Barangnya juga tidak terlalu keterlaluan, kan? Si Shen Yixue itu malu-malu banget ya. Yixue, ada apa? Kenapa belum datang? Aku telepon dulu tanya-tanya. Datang. Wah, Pak Shen pakai baju apa? Yang seperti ini. Kan tidak dingin. Jangan-jangan flu? Nona Shen cukup pemalu. Sebentar lagi kau akan direktur wanita dingin dan anggun. Citranya hancur berantakan.
Selamat datang atas kehadiran Anda hari ini. Selanjutnya, Saya akan memberikan ringkasan atas semua proyek yang dilakukan perusahaan tahun ini. Tahun lalu, grup kami fokus bisnis utamanya ada pada perangkat komunikasi. Nah, tahun ini, kami akan segera mengembangkan beberapa bisnis dengan tema berbeda. semoga Anda semua dapat terus Mendukung perusahaan kami. Tunggu sebentar. Yiksue, hadiahku untukmu mana? Tunjukkan sekarang. Harus sekarang juga, Tuan. Ya, atas statusku sebagai tuan, aku memerintahkanmu. Sekarang juga, segera. Apa yang terjadi? Baru saja bicara proyek menguntungkan. Kok Pak Shen tiba-tiba joget sendiri seperti orang kesurupan? Pak Shen, ini bagaimana? Pak Shen sedang apa ini? Tiba-tiba langsung nari aneh. Ah, jangan dapat untung lalu pura-pura sok. Wanita secantik Pak Shen nari untuk kita, rugi apa? Mari kita lanjutkan semuanya. Tadi saya sudah menyiapkan kejutan kecil untuk kalian. Apa kalian suka? Suka, suka. Lagi. Ada apa dengan Yiksue? Apa dia terlalu stres sampai sakit? Oh, mungkin dia mau kasih suasana tahun baru. Cantik begini menari lebih baik dari rapat cemberut. Lihat reaksi audiens, pasti belum cukup. Perlu ditingkatkan lagi. Semuanya, kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian produk baru perusahaan kita yang akan diluncurkan semester ini. Kami terus meneliti perkembangan telepon by May. telepon ini sudah masuk. Generasi kedua. Semoga kalian bisa terus dukung perusahaan kami dalam bisnis telepon ini. Astaga! Aku tidak bermimpi kan? Aku, Direktur Su malah menari genit. Ini masihkah direktur wanita paling dingin di kota Su? Kenapa kamu mencubitku? Cubit dirimu sendiri. Jangan ganggu aku lihat si cantik menari. Yiming, Yiksue sebenarnya kenapa? Apa dia terlalu stres? Mungkin dia cuma latihan dulu untuk acara tahunan. Lihat betapa profesionalnya dia, sungguh teladan bagi kita. Shen Yiksue, kamu kucing liar tak tahu diri. Lihat kamu, masih berani melawan Tuan. Baik, tariannya hampir cukup. Kamu istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Semuanya, mari kita istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Yiming, apa Yiksue ada masalah kesehatannya?
Aku akan kirim pesan tanyakan dia. Siwe, aku ke toilet dulu. Tuan ini mau apa sebenarnya? Kenapa dia menyuruhku melakukan hal memalukan seperti ini? Nona Shen, apa kabar? Kamu? Kamu supir pengganti itu? Ingatanmu bagus. Perkenalkan, saya Lin Yiming. Kamu mau apa? Sejak malam itu, kita sudah tidak ada hubungan sama sekali. Oh, begitu katanya. Tapi aku di konferensi pers melihat hal menarik. Jadi tidak tahan ingin konfirmasi padamu. Konfirmasi apa? CEO cantik Kotasu yang terkenal, yang dingin seperti es, ternyata di konferensi pers menari tarian provokatif. Menurutku, hal sensasional ini bahkan gadis biasa tidak akan melakukannya. Aku menduga jangan-jangan ada orang spesial memberimu beberapa tugas khusus, misalnya Tugas tuan dan sebagainya, dasar brengsek. Dia tahu? Tidak boleh. Jangan biarkan dia bicara. Apa omong kosongmu? Kalau kau masih ngomong sembarangan, aku panggil satpam. maaf, aku juga diundang ke konferensi. Diundang. Siapa yang undang? Nona Qin Shiwei dari keluarga Qin Shiwei. Shiwei juga temanku. Tadi apa yang ku bilang tugas tuan dan sebagainya itu cuma omong kosong, jangan dipikirkan. Kau bilang kau dan Shiwei juga teman baik. Setelah konferensi pers, kau bisa tanya padanya. Sudah lama juga. Ayo kita kembali. Semuanya masih menunggu pidatomu. Mari kita lanjutkan. Kok lama sekali? Oh, kebetulan ketemu Bu Shen. Dia baik-baik saja? Sudah baik. Setidaknya tidak seperti tadi. Langsung saja mulai menari aneh. Yixue sini. Yixue, Maaf ya, tadi sibuk sekali. Tak sempat menjamumu. pekerjaan penting. Kita bisa ketemu kapan saja. Oh iya, belum perkenalkan. Ini pacarku Lin Yiming. Senang bertemu Bu Shen. Sudah punya pacar, masih berulah di luar jijik. Shen Yixue, kau bilang apa kelakuan buruknya? Nyonya Shen, maksudnya beberapa gadis tak punya harga diri menerima tuan tugas sugar daddy, merasa sangat jijik. Dia jijik dengan ini. Orang tak bermoral. Benar kan, Nyonya Shen? Ya, Halo. Baik, aku paham. Yixue, perusahaan aku ada urusan mendesak. Aku duluan ya. Tolong antar Lin Yiming pulang. Yixue benar-benar bodoh. Memilih orang seperti kau, playboy. Aku mana playboy? Kau ini diranjang menggoda, bilang ngejar tapi enggak, DM suruh aku pergi kejam dan tak berperasaan. Sekarang malah balik tuduh aku. Kau masuk akal enggak? Diam kau. Nyonya Shen, jeda sudah selesai, silakan naik panggung. Kau tunggu saja. Nanti pasti akan kuperlihatkan pada Shiwei wajah aslimu. Bubar! Semua bubar! Konferensi pers berakhir lebih awal. Hushuan, kau mau apa? Tentu bikin perusahaanmu bangkrut. Keluar. Semua pergi dari sini. Hentikan, jangan dihancurkan lagi. Kalau mereka hancurkan lagi, aku laporkan polisi. Lapor saja. Lapor saja. Aku malah tak takut dilaporkan. Barang yang kau jual ke luar negeri beberapa hari lalu itu melanggar aturan berat. Aku rugi banyak uang. Panggil mereka ke sini. Ini masalah ekonomi antara dua negara. Jangan asal tuduh. Kau cari kambing hitam. Kau tahu barangku yang terbaik. Jelas-jelas kau berkolusi diam-diam dengan orang asing untuk memfitnahku. Nona Shen, kau benar lagi. Aku sengaja cari masalah. Bisa apa kau? Apa maumu sebenarnya? Bukannya kau sudah tahu? Aku cuma ingin menciummu saja. Kenapa kau tak mau setuju? Mimpi. Kok jadi mimpi lagi? Aku lajang. Kau juga belum menikah? Ini cuma pendekatan biasa. Ini keluarga Hood.
di kota Su termasuk kelas atas. Bukan merendahkan Dirimu kan? Lupakan saja niatmu. Meski semua barangku hilang, aku tak akan tunduk padamu. Kalau kau tak mau ganti rugiku, maka... Hei, tangkap dia! Tuan Muda Hu, Aset luar negerimu bukannya sudah diblokir semua? Kerugianmu di mana? Kau... Kerugianmu di... Kerugian apa sih? Kakak kamu... Kenapa kamu muncul lagi di sini? Ganggu cewekku. Minta izin dulu. Cewekmu? Bukannya Qin Shiwei? Perlu lapor sama kamu? Lin Yiming, jangan asal bicara. Kapan aku jadi cewekmu? Malam ini kalau tak mau dibawa bajingan ini diam. Hei, Bocah, aku akui kau punya uang. Tapi sekarang aku udah keluar dari dunia keuangan. Sekarang aku anak buah orang Jepang. Dengar ya, ada Tuan Inoue yang jagain aku. Aku sama sekali nggak takut sama kamu. Tuan Jepang. Kamu dari dunia manusia jatuh ke tingkat segitu. makin jatuh. Makin hina. Kamu berani hina Jepang? Cepat sujud. Minta maaf pada mereka. Atau saat Tuan Inoue datang, ini jadi sengketa diplomatik. Kau pasti masuk penjara. Aku mau lihat apa dia bisa suruh aku sujud. Tunggu saja. Halo? Tuan, sedang sibuk? Basa-basi. Banyak urusan. Cepat bilang. Baik. Ada orang lancang di sini menghina Anda. Dia juga hina Jepang. Sungguh nekat. Kirimkan alamatnya. Aku langsung ke sana. Tapi Tuan, identitasnya agak aneh. Identitas apapun tak boleh menghinaku. Jepang, sekalipun dia dari istana negara kalian, aku akan ajukan protes diplomatik. Masa depan politiknya hancur. Baiklah, aku tunggu di sini. Ku jaga si kurang ajar ini. Jangan sampai kabur. Lin, dengar tidak? Meski kau berpengaruh di dunia keuangan cukup besar, saat duta besar datang, ia menghancurkanmu semudah menginjak semut. Lin Yiming, kalau tak bisa kau kabur saja. Jangan pedulikan aku. Belum lahir orang yang bisa menghancurkanku. Lagi pula wanitaku tak mungkin kuserahkan pada pria rendah ini. Kau, kepalamu keras. Saat Tuan datang, lihatlah nasibmu. Siapa berani menghina Jepang? Tuan, si brengsek ini, cepat hukum dia. Sujud. Si brengsek, cepat sujud. Sujud. Tuan, dia yang harus dihukum. Kenapa pukul aku? Bodoh. Kenapa tak bilang, Tuan ini Lin Yiming? Saya dari Jepang, Tuan Inoue sangat senang. Ada apa langsung bicara, jangan bertele-tele. Hai, Belakangan keuangan negara kami defisit. Harap Ketua Lin jangan lepas utang negara yang dipegang agar tidak menyebabkan gejolak ekonomi kami. Ketua Lin sangat minta maaf. Saya tidak tahu orang bodoh ini yang dibicarakan ternyata Anda. Kalau tahu dari awal, pasti saya bawa dia masuk wilayahku, patahkan kakinya agar tidak ganggu Anda. sebenarnya yang dikatakan kuda Shao juga tidak salah. Saya tadi memang menghina Anda. Tidak tahu Tuan ini bagaimana perasaannya. Karena Ketua Lin bilang kami ini imut, maka saya sendiri yang imut. Tapi soal imut yang bagaimana, mohon Ketua Lin jelaskan supaya saya bisa bersuara untuk Anda dengar. Apa yang terjadi? Lin Yiming ini Sebenarnya siapa? Memang pantas Tuan dari Jepang berjiwa besar seperti Gojian. Kalau saya masih serius denganmu, bukankah itu seperti Ferrari lawan kursi roda? Saya jadi malu dong. Ketua Lin benar-benar dermawan. Saya sungguh berterima kasih. Orang bodoh ini telah memfitnah Ketua Lin. Sekarang saya bawa dia untuk dihukum. Pak Lin ini, kita kan sebangsa, tolong selamatkan saya. Bawa dia keluar. Tunggu! Pak Lin! Ketua Lin, kalau begitu saya tidak mengganggu Anda lagi. Saya mohon pamit. Lin Yiming. kamu sebenarnya siapa? Kenapa? Sekarang kamu menyesal nggak? Dulu menolak, aku yang mengejarmu.
Jangan sok banget deh. Kalau mau menikahiku, kecuali kamu bawa harta karun untuk mas kawin. Kamu yang bilang ya? Tunggu. Berdiri, kubolehkan kamu pergi? Ada perintah lain, Pak Lin. Seberapa salah pun Husuan, dia tetap orang Tiongkok. Kamu seorang duta besar Jepang. Berhak campur tangan? Ini salah saya. Menampar diri 2 kali, Itu bukan mengakui kesalahan. Minta maaf harus ada sikap. Begini saja, serahkan. Yasakani no Magatama kalian. Aku butuh. Pak Lin bercanda. Yasakani no Magatama adalah harta karun negara kami. Jauh di Edo, ribuan mil dari sini. Mana mungkin langsung dikirim ke sini. Ribuan mil? Kamu tahu ini? Ini jet tempur generasi ke-6 negara Anda. Benar. Kecepatannya 100 km per jam. Sedangkan Edo negara Anda, jaraknya dari kota Sukami hanya sekitar 2000 km lebih. Itu saja. Artinya, mengambil kepala kaisar Jepang semudah mengambil Yasakani no Magatama hanya butuh 20 menit. Kalau begitu, saya akan meminta izin keluarga kerajaan untuk melihat apakah bisa memenuhi permintaan Tuan Lin. Tidak perlu meminta persetujuan. Apa itu? Kaisar Jepang kalian. Karena saya sudah menyuruh orang mengambilnya. Nani? Maksud saya, harta karun kalian sudah saya ambil. Dan juga ke depan saya hanya akan memberi perintah pada kalian, bukan meminta. Sudah jelas? Ya. Kalau begitu kami permisi dulu. Ayo pergi. Ketua Dewan Direksi, harta karun Jepang, Yasakani no Magatama sudah di sini, silakan terima. Ini untukmu. Untukku? Iya. Tadi kamu kan bilang mau pakai harta karun untuk mas kawin. Dia tadinya jelas cuma supir pengganti. Kok tiba-tiba bisa segitu hebatnya? Dan kelihatannya agak bisa diandalkan. Aku tadi cuma asal bicara. Dan di hatiku ada orang yang sangat penting. Aku tidak bisa pacaran sekarang. Orang yang sangat penting? Apakah itu orang yang menyuruhmu menari di konferensi pers itu? Jangan ngawur. Halo. Shen Yixue, ini Lin Yiming. Kamu? Betul. Dari awal yang mentransfer 10 miliar padamu adalah aku, yang mengirim barangmu pulang ke negara juga aku. Terakhir, yang menyuruhmu menari di konferensi pers juga aku. Kamu jahat. Aku disebut jahat? Baik, kuberi kamu kesempatan. Panggil lagi. Tuan.